Jet pribadi dari Dubai membelah langit Jakarta, tidak hanya membawa amarah ayahku, tetapi juga vonis akhir yang menghancurkan bagi takdir yang telah diaturnya untukku. Dia datang bukan untuk mendengarkan penjelasanku, melainkan hanya untuk menyeretku kembali pada sebuah penyerahan, pada sebuah kontrak tanpa cinta dengan seorang mogul teknologi dari San Francisco. Namun, tak satu pun dari kami yang menyangka bahwa permohonan putus asaku untuk 7 hari lagi di Indonesia akan menjadi sebuah pertaruhan yang mengubah arah hidup kami selamanya. Untuk lari dari perjodohan itu, aku rela meninggalkan segalanya, hak waris atas kekayaan puluhan miliar dolar, kehidupan mewah di dalam istana-istana berlapis emas. Tetapi apakah pengorbanan itu cukup untuk membuatku menemukan kebebasan dan meyakinkan ayahku yang berkuasa? Seorang taipan properti dan keuangan di Dubai yang melihat segalanya dari kacamata angka dan kesepakatan merger? Jawabannya mulai terkuak pada suatu sore yang gerah di Jakarta, saat aku tersesat di tengah kota tua dan sebuah suara hangat terdengar seperti pelampung penyelamat. Halo, namaku Alia Al-Fayed. Usiaku 26 tahun. Ayahku adalah pemimpin Al-Fayed Holdings, sebuah imperium yang memiliki gedung-gedung pencakar langit dan resor-resor termewah di Dubai. Ibuku berasal dari garis keturunan bangsawan kuno, hidupnya adalah rangkaian menghadiri pesta amal dan memilih koleksi perhiasan berlian terbaru. Jika kau bertanya-tanya tentang kekayaan keluargaku, interior jet pribadi kami dirancang oleh Hermes, dan hadiah ulang tahunku yang ke-18 adalah sebuah pulau buatan kecil di lepas pantai The World Islands, tempat yang hanya pernah kukunjungi sekali. Semua itu, bagiku, hanyalah sebuah sangkar emas yang megah, dinding-dinding berlapis emas tanpa jendela yang menghadap ke dunia nyata. Dan aku baru benar-benar menyadari betapa sesaknya sangkar itu pada usiaku yang ke-25 tahun. Pada suatu malam di bulan Maret tahun 2022, di tengah pesta makan malam mewah di penthouse kami yang menghadap ke Burj Khalifa yang berkelip seperti galaksi buatan, ayahku mengumumkan dengan suara tenang, namun penuh kuasa, suara yang biasa ia gunakan untuk menutup kesepakatan bernilai miliaran dolar. Alia, ayah sudah mengatur pernikahanmu. Gelas jus berlapis emas di tanganku nyaris jatuh ke lantai marmer. Suara dentingnya mungkin akan menjadi satu-satunya hal yang memecah keheningan yang agung ini. Apa maksud ayah? Pernikahan apa? Aku berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar. Calon suamimu adalah Alexander Vanch, pendiri sekaligus CEO Novatech Corporation. Sebuah aliansi antara warisan kita dan masa depan lembah Silikon. Pernikahan ini akan memperkuat posisi keluarga kita di kancah internasional. Alexander Vanch, pria yang usianya 20 tahun lebih tua dariku, terkenal suka berganti-ganti pasangan, dan senyumnya di majalah-majalah selalu tampak penuh perhitungan dan palsu. Bayangan tentangnya terus berputar di benakku. Ayah, aku tidak mau. Aku tidak ingin hidupku menjadi sebuah kontrak bisnis. Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Suara ayahku sedingin es, tanpa sedikit pun emosi. Ini bukan pilihan. Alia, ini adalah kewajiban. Kau adalah bagian dari keluarga Al-Fayed, dan kau harus bertindak demi kepentingan keluarga. Pertemuan hanyalah formalitas. Malam itu, aku menangis hingga air mataku kering di kamarku yang luas, menatap kelip lampu kota yang tak pernah menjadi milikku. Sebuah kota yang dibangun dari pasir dan uang, sama kosongnya dengan hidupku. Di saat paling putus asa, aku teringat cuplikan film dokumenter tentang Indonesia yang tak sengaja ku tonton di internet pada suatu malam tanpa tidur. Pemandangan tentang sebuah negara yang mungkin tidak gemerlap seperti Dubai, tetapi penuh dengan kehidupan, orang-orang dengan senyum ramah, dan budaya yang mendalam, yang menghargai nilai-nilai keluarga dan cinta yang tulus. Sebuah pikiran nekat melintas, seperti satu-satunya secercah cahaya di tengah kegelapan. Aku harus pergi ke sana. Itulah satu-satunya tempat di dunia ini yang tidak akan pernah terpikirkan oleh ayahku. Keesokan paginya, aku mengajukan sebuah rencana yang telah kupersiapkan dengan matang kepada ayahku, menyembunyikan pemberontakanku di balik kedok seorang calon pebisnis wanita. Ayah, aku punya sebuah proposal. Katakan, sebelum melangsungkan pernikahan, izinkan aku pergi ke Indonesia selama 3 bulan.
Aku ingin melakukan survei potensi investasi di pasar pariwisata ekologis premium di sana. Novatek juga sedang berencana berekspansi ke Asia, dan pemahamanku akan sangat membantu bisnis Alexander nantinya. Ayahku mengerutkan kening. Keraguan tampak jelas di wajahnya. Indonesia, negara yang terbelakang dan semrawut. Kenapa harus ke sana? Justru karena tempat itu penuh potensi, Ayah. Kalangan superkaya sedang mencari pengalaman yang unik, bukan kemewahan yang sudah terlalu biasa. Aku sudah melakukan riset mendalam, dan Indonesia adalah permata yang belum terasah. Ayahku termenung. Dia adalah seorang pebisnis, dan argumenku tepat sasaran pada pola pikirnya. Baiklah, 2 bulan. Tidak lebih. Dan tim pengawal akan menemanimu. Bulan Agustus kau harus sudah berada di Dubai untuk memulai persiapan. Baik, Ayah. Aku menunduk patuh, namun di dalam hati, rencana pelarianku telah tersusun hingga detail terkecil. Bulan Mei tahun 2022, aku menjejakkan kaki di Jakarta, di bandara transit di Singapura. Aku menjalankan rencanaku. Aku berkata pada tim pengawal bahwa aku perlu ke toilet wanita, lalu dengan cepat berganti pakaian kasual yang sudah kusiapkan, mengenakan wig dan kacamata, dan berbaur dengan kerumunan orang untuk menaiki penerbangan lain. Jantungku berdebar kencang hingga pesawat lepas landas. Perasaan bebas untuk pertama kalinya dalam hidupku terasa begitu manis sekaligus menakutkan. Aku tiba di Jakarta hanya dengan sebuah koper, sedikit uang tunai, dan kemampuan berbahasa Inggris yang fasih. Hari-hari pertama benar-benar sebuah kejutan budaya. Udara yang panas dan lembab, arus sepeda motor yang seperti air bah tak pernah berhenti, dan perasaan terasing di tengah kota yang asing membuatku kewalahan. Aku menghabiskan minggu pertama di sebuah hotel kecil, tidak berani melangkah keluar, hanya memakan roti dan bertanya-tanya apakah aku telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Suatu sore, ketika rasa lapar dan bosan mencapai puncaknya, aku memutuskan harus keluar. Saat mencoba mencari sebuah kafe yang direkomendasikan di internet, aku benar-benar tersesat dalam labirin gang-gang kecil di kota tua. Ponselku kehabisan baterai, keringat membasahi pakaian, aku duduk di anak tangga sebuah bangunan, merasa tak berdaya dan sedih hingga ingin menangis. Are you lost? Do you need any help? Apa kau tersesat? Butuh bantuan? Aku mendongak dan melihat seorang pemuda dengan senyum hangat, mata yang teduh dan kulit sawo matang. Ia mengenakan kaos berlogo sebuah perusahaan pariwisata. Ya, aku tersesat. Suaraku lirih. Jangan khawatir, ini sering terjadi pada turis. Kau mau kemana? Bahasa Inggrisnya sangat bagus, dengan aksen yang berat namun menenangkan. Namanya Bima. Alih-alih hanya menunjukkan jalan, ia dengan sabar mengantarku sampai ke kafe itu, dan di sepanjang jalan, ia menceritakan kisah-kisah menarik tentang setiap sudut jalan, tentang berapa lama rumah tua ini telah berdiri, tentang warung kecil itu yang telah menghidupi berapa generasi. Hari itu, aku menyewanya sebagai pemandu pribadiku. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Bima tidak hanya membawaku ke tempat-tempat wisata terkenal yang ada di buku panduan. Ia membawaku ke warung-warung makan kecil di gang sempit yang hanya diketahui oleh penduduk lokal, di mana aku pertama kali mencicipi sate ayam yang harum atau semangkuk gado-gado yang kaya rasa. Ia memperkenalkanku pada para pengrajin, orang-orang yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk melestarikan budaya yang perlahan mulai pudar. Ia menjelaskan kepadaku tentang makna ukiran di atap rumah adat, tentang filosofi hidup di balik secangkir kopi tubruk. Ia menunjukkan kepadaku Indonesia yang sesungguhnya, yang hidup, Indonesia yang dihuni oleh orang-orang sederhana namun kaya akan perasaan. Ia mengajariku cara menawar dengan ceria di pasar baru, cara makan sate yang benar, dan cara mengucapkan terima kasih dengan senyum yang tulus. Perhatiannya tidak hanya sebatas pekerjaan. Suatu hari hujan deras turun tiba-tiba saat kami sedang berjalan-jalan di sekitar Monas. Bima tanpa ragu melepas jaketnya untuk memayungiku, sementara dirinya sendiri basah kuyup. Kau bisa masuk angin, kataku cemas. Ia hanya tersenyum, senyum yang mencerahkan seluruh sudut langit yang kelabu. Tidak apa-apa, aku orang Indonesia,
Sudah biasa dengan cuaca seperti ini. Kalau kau yang sakit baru repot. Di Dubai, para pria menganggap dilayani adalah hak mereka. Sementara di sini, seorang pria asing rela basah kuyup demiku. Di lain waktu, melihatku begitu terpukau pada sebuah lukisan batik di sebuah galeri kecil. Namun ragu karena harganya, aku hanya diam-diam mengaguminya lalu pergi. Keesokan harinya, ia muncul dengan lukisan itu terbungkus rapi. Ini hadiah kecil, katanya malu-malu, agar kau selalu ingat Jakarta. Aku tak bisa menahan air mata. Itu bukan hadiah yang mahal, tetapi di dalamnya terkandung ketulusan dan perhatian yang belum pernah aku terima. Hatiku benar-benar tersentuh, secara alami dan mendalam. Perasaan itu tumbuh semakin besar, tetapi rasa rendah diri karena statusku juga semakin tebal. Bima hanya tahu aku adalah seorang turis biasa, seorang gadis dari Dubai yang sedang menjelajahi dunia. Sementara aku menyembunyikan rahasia besar, sebuah rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Suatu malam, saat kami duduk minum es teh manis di sebuah warung pinggir jalan yang ramai, ia bertanya iseng, keluarga Alia kerja apa di Dubai? Pasti mereka khawatir sekali denganmu. Jantungku terasa sesak. Mereka punya bisnis kecil saja. Sebuah kebohongan yang kikuk. Dan itu membuatku merasa sangat bersalah. Oh ya, kalau ada kesempatan, aku ingin sekali bertemu mereka. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa terus membohongi orang yang begitu tulus sepertinya. Dia berhak tahu yang sebenarnya, meskipun kebenaran itu mungkin akan membuatnya menjauh dariku. Beberapa hari kemudian, aku mengumpulkan semua keberanianku. Bima, kita perlu bicara. Di sebuah kafe yang tenang di lantai 2 sebuah bangunan tua, aku menceritakan semuanya padanya. Aku bukan turis biasa. Aku Alia Al-Fayed. Ayahku adalah salah satu orang paling berkuasa di Dubai. Dan 2 bulan lagi, aku harus kembali untuk menikah dengan pria pilihan keluargaku. Ekspresi terkejut, terluka, dan kecewa silih berganti muncul di wajah Bima. Ia terdiam, matanya menatapku seolah menatap orang asing. Sebuah keheningan yang mencekam menyelimuti kami, hanya terdengar suara kipas angin di langit-langit yang berputar. Kenapa? Kenapa baru sekarang kau bilang? Suaranya serak, penuh dengan rasa sakit karena dibohongi. Aku merasa hatiku hancur berkeping-keping. Aku minta maaf. Awalnya aku tidak berpikir semuanya akan sejauh ini. Tapi kau terlalu baik, terlalu tulus, dan aku tidak bisa menghentikan hatiku. Aku egois. Aku menangis, air mata penyesalan membasahi pipiku. Ia menghela napas panjang, tatapannya menerawang keluar jendela, mencoba menyusun kembali kepingan-kepingan yang hancur di benaknya. Seorang putri miliarder. Perjodohan. Terdengar seperti di film. Ia tertawa getir. Jadi, kita harus berakhir di sini? Suaranya penuh kesedihan. Aku tidak mau. Tapi ayahku, dia sangat menakutkan. Melawannya bukan perkara mudah. Aku takut. Aku takut dia akan menyakitimu. Itu aku mengerti, kata Bima. Lalu ia berbalik, menatap lurus ke mataku, meraih tanganku. Tatapannya kini bukan lagi kekecewaan melainkan keteguhan. Tapi yang terpenting adalah, apa yang sebenarnya kau inginkan, Alia? Apa kau menginginkan pernikahan itu? Tidak, jawabku seketika. Aku ingin bersama orang yang aku cintai, ingin menentukan hidupku sendiri. Kalau begitu, ia menggenggam tanganku lebih erat. Mari kita hadapi bersama. Aku tidak kaya, tidak berkuasa, tapi aku bisa berdiri di depanmu, melindungimu. Aku tidak akan menyerah jika kau tidak menyerah. Kata-katanya memberiku kekuatan. Malam itu juga, aku menelepon ke Dubai. Ayah, aku tidak akan kembali. Aku akan membatalkan pernikahan ini. Apa? Teriakan ayahku seakan mengguncang seluruh sambungan telepon. Kau sadar apa yang kau katakan? Jika kau tidak kembali, aku akan memutus semua sumber keuanganmu dan tidak akan menganggapmu anak lagi. Meski begitu aku akan tetap di sini, bersama Bima. Beberapa hari kemudian, sebuah jet pribadi dari Dubai mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Ayahku,
bersama 2 kakak laki-lakiku dan 1 tim penasihat, telah datang langsung ke Indonesia. Konfrontasi itu terjadi di Presidential Suite, sebuah hotel termewah di Jakarta. Ayahku duduk di kursi berlengan, penampilannya berwibawa seperti seorang raja. Ia menatap Bima dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Ini alasan putriku mengkhianati keluarganya? Seorang pemandu wisata rendahan? Kakak sulungku, Tarik, menambahkan. Alia, sadarlah, kau mau membuang masa depanmu demi mengikuti pria Asia miskin ini? Tempat-tempat seperti ini hanya penuh penipuan dan oportunis. Mereka hanya mengincar uang kita. Bima berdiri tegak, menghadapi ayahku dengan tenang, meskipun aku tahu ia sangat tegang. Aku bisa merasakan tangannya yang menggenggam tanganku di bawah meja sedikit gemetar. Tuan, saya orang Indonesia. Saya mungkin tidak punya uang seperti Anda, tapi saya punya harga diri, dan cinta kami tidak didasarkan pada uang. Ayahku tertawa sinis, tawa yang dingin. Cinta? Hal itu tidak ada di dunia kami. Yang ada hanya keuntungan dan kekuasaan. Apa yang bisa kau berikan padanya? Kehidupan di gang sempit, atau makanan seadanya? Alia dibesarkan dalam kemewahan, dia tidak akan tahan. Melihat semua kata-kata sia-sia, melihat ayahku akan memerintahkan pengawal untuk membawaku pergi, aku membuat keputusan nekat, sebuah pertaruhan terakhir. Ayah, aku mohon satu hal terakhir. Tinggallah di sini selama 1 minggu. Hanya 1 minggu. Biarkan Bima menjadi pemandu ayah, biarkan dia menunjukkan seperti apa negara dan orang-orang Indonesia yang sesungguhnya. Setelah 1 minggu, jika ayah masih pada pendirian ayah, aku akan ikut pulang tanpa sepatah kata pun. Ayahku menatapku, lalu menatap Bima, dan tertawa, konyol sekali. Tapi baiklah. Biar kulihat apa yang negara kalian punya hingga bisa menahan putriku. Dia pikir ini hanyalah permainan anak-anak, dan dia yakin akan menang. Dan perjalanan 7 hari yang luar biasa itu pun dimulai. Bima tidak membawa ayahku ke tempat-tempat mewah, hal-hal yang sudah terlalu biasa baginya. Hari pertama, ia membawa ayahku mengunjungi sebuah desa pengrajin gerabah yang usianya sudah ratusan tahun di Kasongan. Ayahku, yang seumur hidup hanya mengenal kontrak dan angka, awalnya tampak kesal dan meremehkan. Aku tidak punya waktu untuk kerajinan tak berguna ini, katanya. Namun kemudian ia terdiam saat melihat seorang pengrajin tua, dengan tangan keriput namun terampil, sedang teliti melukis setiap motif di atas sebuah vas keramik. Ia berdiri di sana sangat lama, tanpa berkata apa-apa. Hari kedua, mereka mengunjungi sebuah pusat startup teknologi di Jakarta. Teknologi. Di sini, ayahku tampak ragu. Tetapi ketika para anak muda Indonesia yang berbakat dan penuh ambisi mempresentasikan proyek-proyek mereka dalam bahasa Inggris yang fasih, prasangka ayahku tentang negara yang terbelakang mulai goyah. Ia bertanya banyak hal pada Bima tentang ekosistem startup di sini. Mereka berlayar di Kepulauan Seribu, di mana ayahku harus mengakui bahwa keindahan alam yang megah ini tidak kalah dengan resor mahal manapun yang ia miliki. Tetapi titik baliknya benar-benar terjadi pada hari kelima, ketika Bima membawa ayahku mengunjungi rumah kecil keluarganya di sebuah gang sempit. Ayahku menolak keras. Aku tidak pergi ke tempat seperti itu, tetapi Bima hanya berkata lembut, jika Tuan ingin memahami kami, mohon mulailah dari tempat kami dilahirkan. Orang tua Bima, para pekerja sederhana, menyambutnya dengan segala keramahan dan ketulusan. Mereka tidak tahu siapa dia. Hanya tahu dia adalah teman Bima. Ibu Bima berkata padanya melalui terjemahan putranya. Silakan diminum teh hangatnya biar badannya enak. Di rumah tidak ada apa-apa yang berharga. Hanya ada hati yang tulus. Ia tersenyum ramah. Mereka mengundangnya untuk makan malam bersama keluarga. Melihat seluruh keluarga berkumpul di sekitar hidangan sederhana dengan sambal, lalapan, dan ayam goreng, namun penuh dengan tawa, melihat cara Bima dengan penuh perhatian mengambilkan lauk untuk ibunya, dengan hormat mempersilakan ayahnya, ayahku benar-benar tidak berkata apa-apa lagi. Ia melihat di sana sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang, kehangatan, kasih sayang,
dan ikatan keluarga yang sejati. Ia makan 2 piring nasi, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pada malam terakhir, sebelum ke bandara, ayahku memanggil Bima untuk berbicara berdua di balkon hotel. Aku diam-diam menguping pembicaraan itu. Aku salah. Ayahku mengakui, suaranya tidak lagi ketus. Aku telah menilai negara dan orang-orang kalian melalui prasangka yang dangkal. Aku melihat integritas dan hati yang baik dalam dirimu. Yang lebih penting, aku melihat putriku tertawa dengan tulus dan bahagia saat bersamamu, sesuatu yang belum pernah kulihat di Dubai. Ia berhenti sejenak. Tapi kau harus berjanji padaku, jangan pernah biarkan dia menderita. Bima menjawab, suaranya mantap. Pak, saya tidak bisa menjanjikan Alia kehidupan materi seperti yang Bapak berikan, tapi saya bisa berjanji akan menggunakan seluruh hidup saya untuk mencintai dan melindunginya. Kebahagiaannya adalah tujuan hidup saya. Ayahku meletakkan tangannya di bahu Bima. Baik, aku percaya padamu. Kami menikah setahun kemudian. Sebuah pernikahan hangat yang memadukan kedua budaya. Aku mengenakan kebaya Indonesia berwarna merah dengan motif Garuda. Sementara Bima tampak gagah dalam setelan jas. Orang tua kami duduk berdampingan. Meskipun terhalang bahasa, mereka tetap berbincang ceria melalui tatapan mata dan senyuman. Kami memulai dari nol, menyewa sebuah kantor kecil dan mendirikan perusahaan yang berspesialisasi dalam tur wisata pengalaman budaya, menjadi jembatan antara Indonesia dan Dubai. Hari-hari pertama sangat sulit. Ada bulan-bulan di mana kami tidak punya satupun klien, harus makan mie instan dan saling menyemangati. Apa kau menyesal? Alia. Bima bertanya padaku di suatu malam yang melelahkan. Menyesal karena meninggalkan kehidupan mewah untuk bersamaku di sini. Aku menggeleng, tersenyum dan memeluknya. Makan mie instan bersama orang yang aku cintai, jauh lebih membahagiakan daripada makan hidangan mewah sendirian di dalam sangkar emas. Sayang, aku belajar cara berhemat, belajar memasak masakan Indonesia. Sementara Bima bekerja siang dan malam, menjadi pemandu untuk mendapatkan uang tambahan, sambil mencari mitra untuk perusahaan. Beberapa waktu kemudian, saat aku mengandung anak pertama kami, ayahku menelepon. Aku tidak bisa membiarkan cucuku, yang memiliki darah Al-Fayed, tumbuh dalam kekurangan. Ia memutuskan untuk menginvestasikan sejumlah besar uang di perusahaan kami, bukan sebagai pemberian, melainkan sebagai mitra bisnis sejati, dengan syarat dan ketentuan yang jelas. Aku tidak memberikannya secara gratis. Ini adalah investasi, dan aku berharap mendapatkan keuntungan, katanya, tetapi aku tahu, di baliknya ada perhatian dan dukungan yang besar. Berkat itu, perusahaan kami mendapat kesempatan untuk lepas landas dan terus berkembang. Sekarang, menatap putra kecil kami yang sedang belajar berjalan di kantor kami yang kecil, namun penuh tawa. Aku tahu aku telah memiliki segalanya, aku telah meninggalkan sebuah kerajaan finansial, tetapi menemukan harta karun yang jauh lebih besar. Ini bukanlah akhir dari sebuah dongeng, melainkan awal dari sebuah perjalanan nyata, di mana setiap hari kami bersama-sama menulis definisi kebahagiaan kami sendiri. Bunda, ceritakan dongeng, kata putraku dengan suara cadel. Aku tersenyum menatap Bima. Lalu mulai bercerita. Dahulu kala, ada seorang putri yang terkurung di sebuah istana emas. Dan kebahagiaan itu, bagiku, memiliki aroma sore hari di Jakarta dan kehangatan senyum pria yang mengajariku bahwa kebebasan sejati bukanlah kemampuan untuk pergi kemana saja, melainkan kedamaian saat berada tepat di tempat di mana hatimu berada. Petualangan kami masih jauh dari selesai. Dan setiap hari adalah lembaran baru dalam kisah yang kami tulis bersama. Jika perjalanan cinta dan keberanian ini menyentuh hatimu, kami akan sangat terhormat jika kau mau meninggalkan komentar, menyukai, atau berlangganan untuk mengikuti kelanjutan kisah kami.